Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Nunu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Namun sebelum mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Ada gambar siapa ya? Ini adalah Siti dan keluarganya. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Ini kalian bisa lihat ya, ini ada 2 tempat sampah, itu artinya ada sampah kering dan sampah basah. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut. Judul bacaan ini adalah Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Ini contohnya ya di gambar. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat ya, ini ada sampah-sampah botol. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat penyetoran sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Nah, bagaimana di lingkungan kalian? Apakah sudah ada bank sampah?
Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Ada vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Contohnya seperti ini ya, ada di bawah gambarnya. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Nah, setelah kalian membaca dan kita membaca bersama-sama, kita akan berlatih halaman 8. Ayo berlatih. Namun kalian silahkan kerjakan terlebih dahulu ya di rumah. Setelah itu kalian bisa mencocokkan dengan jawaban dari Bu Nunu. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Jawaban dari judulnya adalah Kampung Rawajati. Isi bacaan sesuai dengan kata kunci. Bacaan tersebut membahas mengenai pengolahan sampah yang berada di Kampung Rawajati. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Di kampungku juga dilakukan pengelolaan sampah yang biasa disebut dengan bank sampah. Namun bank sampah yang rutin dilakukan di kampungku setiap 2 minggu sekali. Hanya mengumpulkan sampah yang dapat dijual kembali seperti kertas, kardus, hingga botol plastik. Barang tersebut kemudian ditimbang dan dijual kepada para pengepul dan uangnya akan dibagikan kepada para anggota. Selanjutnya ini adalah lagu dengan judul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan dari Uli Hari Rusadi. Nanti anak-anak bisa menyanyikan bersama teman-teman ya. Setelah kalian menyanyikan lagu tersebut, kita akan coba mengisi dari pertanyaan yang ada di buku. Pertanyaannya, apa isi lagu tersebut? Isi lagu tersebut tentang rasa cinta seorang anak terhadap lingkungannya. Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Nah, ya tentunya sesuai dengan interval lagu ya. Karena kita menyanyi itu tidak boleh asal menyanyi. Nah, di sini ceritanya masih diceritakan ya, anak tersebut membersihkan halaman dan menyiram bunga bersama ayah ibunya. Hal itu dilakukan agar lingkungan bersih dari sampah. Nah, apa itu interval lagu? Interval lagu adalah jarak antara dua nada dan juga berkaitan dengan tangga nada. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang Bu Nunu sajikan. Ada 2 gambar ya. Ini ada gambar orang dewasa, perempuan dan laki-laki. Kemudian ada anak-anak perempuan dan laki-laki. Setelah kalian amati, sekarang kita akan mengisi pertanyaan yang ada di buku ya. Yang pertama, apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Nah, ada perbedaan tidak ya? Perbedaan apa saja yang ada pada gambar di atas? Yang pertama, kedua gambar tersebut berbeda ya, tentunya sudah terlihat. Terlihat ada 2 orang anak kecil serta 2 orang dewasa. Jadi ada yang dewasa, ada yang anak kecil. Pertanyaan nomor 2. Tahukah kamu apa yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Nah, anak-anak kelas 6, apakah kalian sudah mengalami masa puber? Mungkin ada yang sudah mengalami masa puber dan ada yang belum mengalami masa puber. Kita lihat jawabannya. Masa puber adalah tanda bahwa anak sudah beranjak dewasa. Jadi anak-anakku kelas 6, jika kalian sudah mengalami masa puber berarti kalian sudah mulai beranjak remaja. Di fase ini anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dengan sebelumnya yang biasa disebut dengan pubertas. Nah, di sini ada ciri-ciri masa puber laki-laki ya. Masa pubertas laki-laki ditandai dengan dihasilkannya dan dikeluarkannya sel kelamin pria atau sperma
pada organ reproduksi laki-laki. Ini menjadi tanda bahwa sistem reproduksi laki-laki sudah berfungsi. Ciri-ciri fisik atau perubahan sekunder yang dialami adalah yang pertama tumbuh jakun, yang kedua tumbuh kumis dan janggut, yang ketiga tumbuh rambut halus di ketiak dan kelamin, kemudian organ kelamin membesar, suara berubah menjadi berat, dada tampak bidang, kemudian bau tubuh seperti bau badan gitu ya. Namun tidak semua laki-laki mengalami ciri-ciri kelamin sekunder yang mencolok. Ada juga yang tidak mengalami pertumbuhan jakun dan kumis. Kemudian kita lihat di sini ciri-ciri masa puber pada anak perempuan. Ciri utama atau perubahan pada perempuan saat mengalami masa pubertas adalah menstruasi. Perempuan yang sudah mengalami masa pubertas akan menghasilkan sel telur setiap bulan. Jika tidak dibuahi, proses menstruasi pun terjadi. Ciri-ciri fisik masa pubertas pada perempuan adalah tumbuh rambut halus di ketiak dan organ kemaluan, payudara mulai membesar, pinggul mulai melebar, suara menjadi lebih melengking. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Dadah, sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.